Ini bagian yang terpenting. Ini bagian yang sangat penting. Berikutnya adalah bagian yang sangat penting. Terutama sebenarnya ini penting buat ibu-ibu, karena ibu-ibu dan remaja putri yang paling banyak mengalami ini. Kalau buat kita yang laki-laki tidak banyak, kecuali kita dalam keadaan tertidur, dalam keadaan tidak waras, nggak mungkin kan? Mudah-mudahan enggak lah. Tapi hal ini terjadi setiap bulan sama wanita, sehingga ini sangat penting buat wanita. Jadi Bapak mohon nanti di rumah, karena mungkin di sini tidak banyak ibu-ibunya, nanti di rumah silahkan cek istri, anak-anaknya seperti apa. Ada dua kondisi. Yang pertama adalah hilang uzur. Hilang uzur. Kemudian yang kedua nanti adalah datang uzur. Kita lihat dulu hilang uzur. Saya ilustrasikan dalam bentuk gambar supaya kita gampang memudah untuk memahaminya. Ada 3 kondisi, yaitu HU hilang uzur 1, kemudian hilang uzur 2, kondisi ini dan kondisi ini. Jadi pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib itu HU2 atau hilang uzur 2. Yang ketiga adalah hilang uzur 3, yaitu pada waktu asar dan pada waktu isya. Jadi maksudnya gini, hilang uzur itu maksudnya begini. Dia dalam keadaan uzur atau haid, ya mudahnya kita pengertiannya. Dia dalam keadaan uzur, haid, tiba-tiba kalau HU1 waktu subuh, HU2 pada waktu zuhur, dia dalam keadaan haid. Kemudian sekitar jam 2 dia bersih, uzurnya hilang. Konsekuensi logis dari konsekuensi fikihnya seperti apa? Kalau HU3, uzurnya hilang pada waktu asar. Pada waktu asar. Nah, wassalam. Hilang uzurnya pada waktu asar atau pada waktu isya. Kita lihat kondisinya. HU1 atau hilang uzur pada waktu sholat pada setelah subuh itu tidak terjadi dalam waktu sholat. Dia setelah selesai sholat subuh, misalkan katakanlah jam 10, dia hilang uzurnya jam 10. Dia sudah lakukan sholat kan, karena waktu subuh kan sebelum terbit matahari. Nah ini tidak ada kewajiban, tidak ada konsekuensi hukum fikihnya. Namun begitu dia hilang uzurnya pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib, artinya dia uzur kemudian tahu-tahu bersih jam 2, dia bersih jam 2, atau dia uzur bersihnya setelah maghrib, antara maghrib dengan isya, maka 4 mazhab mengatakan, keempat-empatnya mengatakan bahwa walaupun waktu yang tersisa hanya sekedar takbiratul ihram saja, sholat zuhur dan sholat maghrib atau sholat maghrib wajib dilakukan dalam waktunya. Kalau tidak bisa harus diqadha. Nah yang sering terjadi, nanti bapak-bapak bisa cek istri sama anak-anak, dia zuhur jam 2 lah baru tahu bersih, jam 2. Yang sering dilakukan adalah ntar aja asar sholatnya, kan belum bersih, belum mandi, nunggu mandi dulu baru nanti sholat asar. Ini kewajiban dia tetap ada untuk melakukan sholat zuhur ini, walaupun dia belum mandi, tapi uzurnya sudah habis. Nah ini
Perhatikan, banyak kejadian sama anak-anak kita yang putri atau istri kita sekalian yang mungkin tidak tahu. Ya. Jadi kalau dia habis uzurnya, walaupun dia belum mandi, kewajiban sholat zuhurnya tetap ada. Yang banyak terjadi adalah, ntar deh belum bersih, mandi dulu. Kan persyaratan untuk sholat dia mandi kan? Mandi, dia mandi, waktu zuhurnya udah habis. Nanti sholatnya sholat asar. Itu yang banyak terjadi. Ya, nanti silahkan cek anak-anak sama istri di rumah, bagaimana mereka. Ya, kenapa? Karena sholat zuhurnya walaupun dia baru mandi asar, sholat zuhurnya tetap harus dikodok di waktu asar. Ya, karena hilang uzur. Di waktu asar dia kodok sholat zuhurnya. Kemudian yang sholat maghrib yang terlewat, padahal dia habis uzurnya, baru lakukan sholat isya, maka sholat maghribnya ditarik ke isya. Harus dibayar. Ini keempat imam mazhab sepakat nih, nggak ada satupun yang berbeda. Ya, nggak ada satupun berbeda. Jadi nggak ada peluang. Ya, nggak ada peluang. Kondisi yang ketiga, habis uzurnya itu pada waktu sholat asar. Ya, pada waktu sholat asar atau pada waktu sholat isya. Jadi setelah sholat asar, antara sholat maghrib, sholat asar dan sholat maghrib, katakanlah habis uzurnya, dia tahu dia bersih, ya, dia tahu sudah haidnya sudah berhenti pada waktu sekitar kira-kira jam 5, ya, jam 5. Atau dia tahu dia bersih sekitar jam 8 malam lah, atau jam 7 malam. Ya, dia jam 7 malam atau jam 8 malam. Ini kondisi yang ketiga, hilang uzur yang ketiga. Beberapa ulama berbeda pendapat, tapi akan kita lihat mana yang mayoritas, mana yang tidak, ya. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, waktu yang bisa dijamak bisa dianggap sebagai satu waktu. Maka sholat yang sebelumnya itu adalah sholat zuhur dan sholat maghrib, ya. Jadi dia habis uzurnya pada waktu asar, ya. Maka sholat zuhur atau yang habis pada waktu isya, sholat maghribnya itu wajib diqodho, ya, wajib diqodho. Jadi bukan hanya dilakukan sholat isyanya saja atau dilakukan sholat asarnya saja, sholat zuhurnya ketarik ke belakang, tetap wajib diqodho. Kenapa? Karena uzur itu menyebabkan dia tidak bisa melakukan sholat, ya. Sehingga waktu sholat sebenarnya kalau kita tidak bisa dalam keadaan sholat waktu zuhur, kan bisa kita tarik dengan jamak takhir, ya, atau maghrib dengan isya bisa jamak takhir, sehingga disebut bahwa waktu maghrib dan isya, waktu zuhur dan asar itu adalah satu waktu. Maka dalam kondisi yang ketiga ini, habis uzur yang ketiga ini, sholat zuhurnya dan sholat maghribnya tetap harus diqodho, ya. Ini di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Di dalam mazhab Maliki, kalau waktu yang tersisa cukup 5 rakaat, ya. Jadi kan habisnya jam 5 katakan, ya. Cukup nggak waktunya untuk sholat 5 rakaat? Kalau itu cukup, maka sholat zuhurnya harus diqodho. Kalau isya kan panjang waktunya, pastilah bisa 5 rakaat. Hanya untuk 5 rakaat saja, cukup nggak waktunya? Jadi pada prinsipnya 3 mazhab ini sama, hanya memberikan perbedaan pada batasan panjang. Mazhab Maliki mempersyaratkan 5 rakaat, sementara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu tidak mempersyaratkan. Pokoknya dia dalam kondisi HU3, hilang uzurnya pada waktu asar atau pada waktu isya, maka sholat zuhur dan sholat maghribnya tetap harus dilakukan, tetap menjadi hutang, sehingga dia harus dibayarkan secara qodho.
Hanya dalam mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa solat yang wajib dilakukan hanyalah solat yang berada dalam waktu hilang uzur itu terjadi. Jadi yang beda hanya mazhab Hanafi, yaitu yang dilakukan kodonya, yang dilakukan solatnya hanyalah pada waktu solat di mana hilang uzur itu terjadi. Jadi kalau di dalam mazhab Hanafi, maka yang dilakukan dia solat setelah dia bersih itu hanya solat asar saja atau hanya solat isya saja, ya. Tapi mazhab yang lain, 3 mazhab yang lain mengatakan solat maghribnya dan solat zuhurnya harus diqadha, ya. Ini mungkin tidak familiar buat anak-anak putri dan istri kita di rumah. Silakan dicek nanti, ya. Kemudian kalau ini adalah hilang uzur, artinya apa? Dia dalam keadaan uzur, kemudian uzurnya habis, ya. Kondisi yang kedua adalah datang uzur. Dia dalam keadaan bersih, kemudian satu waktu tertentu dia uzur, tahu-tahu mens, ya, katakanlah haid, ya. Bagaimana kondisinya? Sama, ya, kondisinya datang uzur antara subuh dengan zuhur, kemudian DU2 atau datang uzur 2 itu waktu zuhur dan waktu maghrib, datang uzur 3 pada waktu asar dan pada waktu isya. Maka konsekuensi fikihnya DU1 atau datang uzur 1 tidak terjadi dalam waktu sholat, tidak ada kewajiban. Nah, datang uzur kedua, ya, datang uzur kedua itu artinya adalah datang uzur itu pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib, pada waktu zuhur dan pada waktu maghrib. Jumhur ulama kecuali Hanafiyah, mazhab Hanafi, jika waktu yang ada cukup untuk sholat sebelum datang uzur namun belum dikerjakan, maka sholat zuhur maghrib harus diqadha nanti setelah hilang uzurnya, ya. Jumhur ulama kecuali mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika waktu yang ada cukup untuk sholat sebelum datang uzur namun belum dikerjakan, maka sholat zuhur atau maghrib harus diqadha nanti setelah hilang uzurnya. Jadi misalnya begini, zuhur, tahu-tahu begitu dia mau sholat, dia cek ternyata uzur, kan nggak boleh sholat, ya, dia nggak boleh sholat. Maka sholat zuhurnya yang sudah datang waktunya itu, setelah nanti dia habis uzurnya itu harus tetap dilakukan, jadi diqadha. Nah, ini nih yang banyak terjadi adalah begitu dia mau sholat, tahu-tahu ternyata datang uzur, tahu-tahu datang haid, ya sudah nggak jadi sholat karena nggak boleh sholat dalam keadaan haid. Apakah dibayar minggu depan? Nggak banyak yang membayarnya, biasanya pun udah terlupa. Harusnya waktu zuhur yang sudah masuk dia belum sholat, kemudian dia datang uzur, maka itu tetap harus dibayar minggu depan begitu uzurnya selesai. Ini jumhur ulama, hampir seluruh ulama, ya, ulama mazhab, kecuali mazhab Hanafi, ya, kecuali mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafi tidak diwajibkan mengqadha sholat karena kewajiban sholat itu jatuhnya di akhir waktu. Ini yang pada waktu kita membahas waktu sholat awal-awal pertama pada kajian yang kedua atau yang kajian yang ketiga, itu memang beda sedikit kapan jatuhnya wajib sholat itu. Antara keempat mazhab itu memang Hanafi berbeda sendiri. 3 mazhab mengatakan wajib sholat itu di awal waktu, tapi mazhab Hanafi mengatakan
wajib sholat itu hanya di akhir waktu jatuhnya, bukan di awal waktu, tetapi di akhir waktu. Konsekuensi dari itu maka menjadi seperti ini, berbeda, ya. Jadi kalau mazhab Hanafi yang dibayar itu hanyalah yang tertinggal itu waktu zuhur, ya, itu nggak dibayar. Kenapa? Karena belum jatuh waktu wajibnya. Tapi mazhab yang lain, jumhur ulama mengatakan zuhur yang sudah masuk waktunya dan dia tidak bisa lakukan karena dia datang uzur atau haidnya datang, maka zuhur itu tetap harus dibayar pekan depan begitu uzurnya selesai, ya. Ini jumhur ulama. Hanafiyah tidak diwajibkan mengqadha salat karena kewajiban salat itu jatuhnya di akhir waktu. Nah, datang uzur yang ketiga atau DU ketiga, yaitu DU ketiga itu adalah datang uzurnya pada waktu asar. Dia belum melakukan sholat asar, begitu dia mau melakukan sholat asar, dilihat, dicek, ternyata uzur, ternyata datang haid, ya. Atau dia belum melakukan sholat isya, dia mau melakukan sholat isya, dicek, ternyata uzur, ya. Maka dengan kondisi ini, jumhur ulama kecuali Hanafiyah yang diqadha hanyalah sholat yang waktu terjadi DU saja, ya, asar dan isya, karena kewajiban itu jatuhnya di awal waktu. Sementara mazhab Hanafiyah mengatakan tidak diwajibkan bayar. Kenapa? Karena kewajiban itu jatuh di akhir waktu. Nah, kita yang mazhab rata-rata di sini adalah mazhabnya mazhab Syafi'i, banyak juga yang Hambali ngikut, ya. Ya, kita harus konsisten. Cek lah, ya. Hanya mazhab Hanafi saja yang mengatakan bahwa tidak dibayar. Silakan nanti di rumah cek putra-putrinya, istrinya, apakah mereka membayar enggak pada waktu datang uzurnya, ya. Kalau tidak, maka harus diingatkan, ya, kewajiban bapak-bapak untuk mengingatkan istri di rumah atau anak-anak yang di rumah.